Berhubung malaikat masih banyak bersama kita di sini, apalagi banyak orang-orang soleh dan solehah yang hadir di sini, apalagi orang yang baru pulang dari tanah suci, ada Bapak dan Linda Pak Haji Lubis sama prajuritnya yang dari juga hadir, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga dari kepolisian ya, ada Bapak Direktur Bimas Polda Pak Suluk Haji Suluk baru pulang juga, dan banyak Ronda ke-11 juga hadir di sini. Tolong diaminkan doa kami, mudah-mudahan insya Allah pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan diterima taubat kita. Kalaupun ada jamaah yang meninggal hari ini, insya Allah meninggal husnul Fatimah. Beri kesempatan bertaubat sebelum acara untuk kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajdatul Kiram yang mulia, para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Ketua BKM beserta anggotanya, Pak Keji, Tuha Pakan, Kampung Longkoy, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan golongan. Alhamdulillah, TNI, polisi, para pejabat, pengusaha, dokter, banyak di sini. Alhamdulillah, ada juga Pak Haji Nur Abu Bakar, ya. Beliau ada di depan tadi. Beliau menasihat jemaah subuh harapan kita bisa hadir bersama kita. Ada bunda yang terima. Alhamdulillah, kita dalam sehat walafiat. Mohon maaf, ada beberapa akan saya tidak berada di Aceh. Dan sekarang sudah kembali, saya rindu sekali. Dan tetap saya doakan, di Rodo saya doakan, apa saya doakan, dan seluruh jamaah Arafah, insya Allah bisa menunaikan ibadah haji sebelum ajal, sebelum ajal menyentuhnya, karena antrian 33 tahun, 33 tahun. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Babul Taqwa Batoh di depan Masjid Al-Majid Arafah. Dan terus kita ajak satu orang bawa satu, Pak Juara Kuatan tetap hadir bersama kita di belakang. Alhamdulillah, para pemimpin-pemimpin kita rindu pemimpin-pemimpin yang sungguh berjamaah. Untuk mempersingkatkan waktu, alhamdulillah kita mendengarkan musik dari guru kita yang selalu bersama kita. Kita doakan beliau melanjutkan umur ibadahnya, melanjutkan umur taatnya. Mudah-mudahan kalau beliau yang kita susulkan jangan lupa jamaah Arafah. Amin. Amin. Kepada Syekhina Al-Mukarram Dr. Fahmi Sofian SS MA kami diserahkan dengan segala hormat. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecil, kemudian Ketua perangkat kampung, kemudian Ketua BKM di Munci, para imam sekalian, pengurus BKM, dan wabil khusus juga kepada pimpinan Majelis Zikir Arafah, kemudian kepada jamaah Arafah, baik itu dari TNI, Polri, para alim ulama, dan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejenak kita duduk, mungkin tidak lama ya, sebentar ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ini unik juga ayat ini. Biasanya kita di dalam Al-Quran disebutkan kan begini, yaslan naral kubra, seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, atau tuslan nara, ada yang baca tasla, ada tusla, tapi ini beda. Ayat 179 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad zara'na. Zara'a itu berbeda dengan tasla. Kalau tasla itu kita dimasukkan ke dalam neraka, tapi ini tidak. Zara'na khalaqna nara lahum ahlan lahum, sudah dipersiapkan neraka itu sebagai tempat tinggalnya mereka. Jadi belum masuk neraka, tapi sudah dipersiapkan neraka untuk tempat tinggalnya. Itu penggunaan kalimat zara'na. Maka di Al-Quran itu penggunaannya cuma sekali, walaqad zara'na li jahannam. Jadi orangnya belum ada, tapi rumah sudah dipersiapkan. Anak kita belum lahir lagi, tetapi rumah sudah kita persiapkan, perabotnya sudah, semua sudah. Jadi ini namanya walaqad zara'na. Sekarang kita akan lihat siapa kelompok-kelompok mana yang sudah dipersiapkan neraka oleh dia, padahal mereka ini belum meninggal lagi. Mereka masih ada di dunia, tapi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala neraka itu ahlan lahum, sebagai penghuninya. Kalau nanti di padang mahsyar itu lain, seorang sudah dihisap dulu oleh Allah. Oh ini hana cocok ya lagi, tak mau neraka ini ya. Oh ini si bulan bermasalah, masuk neraka tuh. Ini tidak, dia masih hidup. Dia masih hidup di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan bagi dia. Maka makna zara'na khalaqna lahum, khalaqna ahlan lahum. Jadi dipersiapkan memang mereka sebagai penghuninya, padahal mereka belum meninggal lagi, belum dibangkitkan lagi, tapi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ayat 179 ini banyak para penafsir mengomentari ini. Jadi ada komentar begini, komentar, kita akan melihat beberapa komentar-komentar saja nanti tentang ayat ini. Walaqad zara'na, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Rupanya jin dan manusia yang masuk nanti ke dalam itu. Nanti akan kita lihat sifat jin yang mana, sifat manusia yang mana. Makanya di dalam Al-Quran itu setiap ada al-insu, ada al-jinnu. Insu itu manusia. Ada al-jinnu, ada al-insu. Maka berbeda dengan al-insan, berbeda dengan an-nas. Jadi makanya kalau nggak ada disebut an-nasu wal jin, tidak ada. Al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Secara bahasa, al-ins itu artinya
apa namanya jina ya, itu al-ins itu jina. Sedangkan al-jin itu maknanya liar. Jadi makanya kadang-kadang penggunaan kalimat jin Allah menggunakan untuk iblis dan syaitan. Itu kalimatnya saja. Khalaqal janna mim marijim minan nar. Allah menciptakan bukan jin tetapi iblis dan syaitan. Tapi cuma menggunakan lafaz al-jin saja. Maknanya apa? Iblis itu liar. Syaitan itu liar. Maka jangan jadi seperti syaitan dan iblis. Tidak punya panduan. Dulu mereka itu diberikan panduan oleh Allah, mereka dengar, mereka patuh. Tapi tidak patuh lagi. Mereka tidak patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekufuran mereka itu dinamakan dengan kufur juhud. Bagaimana kufur juhud? Ibadahnya hebat sekali, ibadahnya hebat sekali. Pada akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bagus sekali, tapi pada akhirnya dia tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dengan kufur juhud. Ini sama juga seperti Syekh Bal'am yang digambarkan di dalam beberapa literatur tasawuf. Dia itu seorang ahli ibadah, bahkan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan di atas angin. Itu Syekh Bal'am. Syekh Bal'am bisa jalan di atas anginnya, katanya ada angin. Tajah di laut, di atas air nyuhan ngop menembak. Syekh Bal'am itu yang sudah seperti itu diberikan oleh Allah, tapi dijerumuskan juga oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena beliau ini termasuk kufur juhud, sama seperti iblis. Ibadahnya hebat sekali, dan meninggal dalam keadaan kufur. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun saya, ya Allah. Kita jangan melihat ibadah si fulan itu ibadahnya banyak, saya sedikit sekali. Si fulan itu dia mungkin calon penghuni surga, saya sedikit sekali, saya tidak bisa bersama Rasulullah. Siapa bilang tidak bisa? Jadi masalah ibadah itu bukan masalah banyaknya, tidak, masalah nilai. Jadi nilai ibadah seperti seorang pemuda yang menangis, ini kita sudah melecek sedikit, tidak apa-apa. Ada seorang pemuda dia menangis, ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai pemuda, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, ibadah kita tidak sebanding ya Rasulullah. Sekarang saya bisa melihat engkau ya Rasulullah, saya bisa bersama engkau ya Rasulullah. Ini pemuda Ansar. Tapi ketika nanti di padang mahsyar, ketika di dalam surga nanti, itu pun kalau saya masuk surga, dan kita sudah terpisah ya Rasulullah dan tak pernah ketemu lagi. Rasulullah tidak bisa menjawab. Bagaimana cara jawabnya? Nggak bisa menjawab. Pemuda ini menginginkan pemuda ini tetap bersama Rasulullah. Akhirnya turunlah surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tenang saja, kata Allah. Kamu walaupun ibadahnya sedikit, kita walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah hidup pada masa Rasul, hantam takalan Nabi. Ibadah tidak sebanding dengan Nabi. Allah mengatakan kamu bisa bersama Rasulullah. Tapi syaratnya dua, kata Allah. Wa may yuti'illaha war rasul. Kamu patuh saja kepada Allah. Kamu patuh saja kepada Rasulullah. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan bersama Nabi, juga bersama Siddiqin. Siddiqin di dalam Al-Qur'an itu untuk Nabi Ibrahim. Siddiqin dalam Al-Quran, Sadiqal Wa'di, Siddiqan Nabiyyah, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita akan bisa melihat sosok Ibrahim itu. Siapa sosok Ismail itu? Akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita jangan minder, saya ibadah saya sedikit, siapalah saya yang tanya. Jadi artinya kita ibadah itu nilai. Jadi bukan masalah banyak, tidak. Maka Rasulullah pernah mengatakan waqaribu wasaddidu, kata Rasulullah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sudah ditasih oleh Syekh Al-A'raj. Apa kata Rasulullah? Ibadah itu jangan muluk-muluk saja. Jangan muluk-muluk, pokoknya jangan muluk-muluk. Biasa-biasa saja, kata Rasulullah. Tapi wasaddidu, continue kamu lakukan. Jadi kita nggak usah mulu-mulu, kita buat ini, buat itu. Boleh buat, tapi nanti akan bosan nanti. Maka Rasulullah mengatakan, saya lebih senang sesuatu hal itu yang sedikit, tetapi continue. Kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan seorang itu dipersiapkan neraka oleh Allah? Bukan masuk ke neraka, dipersiapkan neraka. Neraka sudah ada sekarang untuk dia. Inilah kalimat uiddat lil kafirin. Tetapi itu tidak apa namanya, itu masih umum. Uiddat itu masih umum. Tetapi zarakna, orangnya sudah jelas. Jadi sudah kita charter, kita belum apa namanya, kita belum berangkat lagi, tapi pesawatnya sudah jelas, semua sudah jelas. Ini begitu juga nerakanya sudah jelas.
Yang pertama, sebenarnya cukup yang pertama saja, karena yang sangat andil yang sangat kuat sekali itu yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak cerdas. Ya. Apa maksud hati tidak cerdas? Kecerdasan itu kan ada dua. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, otaknya. Orang banyak cerdas otaknya, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cerdas, dia tahu semuanya, dia pandai, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah inginkan adalah cerdas hatinya, cerdas. Maka sebagian mengatakan la yafqahuna biha, dia tidak cerdas hatinya. Ada yang mengartikan juga hana akhlak, tidak punya moral, tidak punya adab. Maka banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ilmunya banyak, dia tahu semuanya, tapi akhlak tidak ada, moral tidak ada, adab tidak ada. Ini orang seperti ini juga walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pada suatu hari ada seorang wanita bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya dua suami." Yang salah dua suami, kan? Artinya kan tak boleh punya dua suami. Artinya suami dulu sudah meninggal, ya. Ini suami baru. "Ya Rasulullah, saya punya dua suami. Suami yang pertama sudah meninggal, ini suami yang kedua. Kalau saya dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ketika saya masuk ke dalam surga, saya bersama suami yang mana?" Hanya dua-dua, tak bohong ya. Hanya dua-dua. "Saya bersama suami yang mana?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Yang paling baik akhlaknya yang mana? Maka kamu akan bersama dia," kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Saya itu diutus untuk apa? Untuk ini, kecerdasan spiritual. Kalau ini mereka cerdas semuanya. Maka Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, dipanggil Abu Jahal, karena hatinya tidak cerdas, Pak. Dia bodoh. Secara akhlak dia bodoh. Secara intelektual kecerdasannya luar biasa. Siapa tidak kenal dengan Abu Jahal? Siapa tidak kenal dengan Abu Lahab? Tapi ininya, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdaskan dulu hati kita. Jangan cerdaskan otak. Hana mendemai, Pak. Nggak akan ketemu, Pak. Masalah akidah begitu juga. Kalau kita memaknai segala sesuatu dengan otak, maka tidak akan pernah ketemu. Kita tidak akan pernah beriman kepada Allah. Makanya keimanan itu identik dengan hati. Nabi Isa alaihissalam ketika berjalan di atas air, ditanya oleh kaum Hawariyun, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Ittaqillah." Beliau memegang hatinya, bertakwalah kepada Allah, jagalah akhlakmu, jagalah moralmu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahkan di dalam kitab beliau juga ada syarah Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Di situ beliau mengatakan, al-qalbu, ini hati ini, makanur rahmah, tempatnya diturunkan rahmat. Makanul barakah, tempat diturunkan barakah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, kita bangun salat tahajud, pakailah hati, Pak. Jangan pakai otak. Kalau pakai otak nggak akan pernah ketemu. Kita nggak bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah hati, Pak. Jadi makanya al-qalbu makanatur rahmah, al-qalbu makanul hidayah, al-qalbu makanul barakah. Kalau ingin berkah, hati dulu perbaiki. Kalau ingin dapat petunjuk, hati dulu perbaiki. Maka kalau hati masih ada penyakitnya, jangan pernah menunggu keberkahan dari Allah. Hana gejauh. Kenapa? Karena dia tidak ada tempat di sini. Tidak ada tempatnya di sini. Itu seperti apa namanya? Ada syaitan namanya Khannas. Jadi Khannas itu kata Ibnu Abbas, dia itu selalu di dalam hati manusia kalau manusia itu lupa berzikir pada Allah. Ketika hatinya itu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, dengki sama orang lain, ria, ya peduh amal ibadah, ya peduhnya, ya peduh ye. Ini kalau ada dalam hati, berarti tempat setan ini. Setan nyaman dia tinggal di situ. Tapi ketika manusia berzikir kepada Allah, maka dia langsung keluar. Makanya dinamakan dengan Khannas. Khannas itu apa? Khuruju bisur'atin. Dia keluar dengan sangat cepat sekali dari hati manusia. Maka apa salahnya kita duduk berzikir astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ketika kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sujud ya. Ini ketika ini doa ini Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az,
Pada akhir kamu itu salat, sebagian memahami ketika akhir sujud, sebagian memahami ketika berakhirnya ibadah salat. Berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semua itu pemantapan jiwa. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrik, untuk terus berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, menjadi hamba yang baik, hamba yang baik. Maka Rasulullah SAW ketika di salah satu salat malam beliau sampai berdoa, nya cukup pray beliau sujud. Apa doa beliau? Ini mungkin kita bisa mengadopsi doa ini. Ini kalau artinya apa? Hati ini, kalau hati sudah beres, semua beres, Pak. Hati kan beres, semua beres. Kenapa seorang selama ini masih buat maksiat? Kenapa masih lihat maksiat? Karena hatinya tidak beres lagi. Hatinya tidak beres. Makanya orang yang hati tidak beres, mereka itu walaqad zara'na li jahannam. Neraka memang sudah ada untuk mereka. Saya persiapkan untuk mereka, kata Allah. Anak perlu lihat pegoknya. Kalau sudah hati seperti itu, yang sudah dipersiapkan. Makanya Rasulullah SAW ini bisa kita adopsi. Kalau kita bangun-bangun malam, sekali-sekali kita bangun malam, kita minta doa ini. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gemo Rasulullah, bahkan gemo yang diminta oleh Rasulullah, sumber ketaatan seorang itu hati. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah tolong berikan hatiku ini selalu takwa kepadamu, tunduk kepadamu, berakhlak mulia ya Allah. Wa zakkiha, bersihkan hati saya ya Allah. Yang menyuh hati hanagli hanapu itu hidayah. Kalau hati tidak baik, hanapu tak pre hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada saya. Bagaimana mau dapat hidayah? Kita masih dengki sama orang lain. Kita masih prasangka buruk sama orang lain. Kita masih bobrok akhlak. Kita masih lagi ria dalam beribadah. Masih sum'ah, masih takabu begini. Ini kalau bukan saya bangun, tidak ada orang seperti ini. Yang ada pegah nih, Pak. Yang boleh. Untuk apa ya? Kan ada fungsi kita beribadah semua kepada Allah. Orientasinya Allah semuanya. Makanya ketenangan jiwa seorang itu, tak kala dia sudah mengenal Allah, apapun yang dilakukan membuat ketenangan jiwa dia. Tetapi kalau orang yang ada penyakit hati, dia tidak tenang jiwanya sebelum dia kasih tahu sama orang lain. Kalian tahu nggak yang bangun masjid ini saya? Tahu nggak? Kalian tahu nggak yang bangun jalan ini saya? Kalian tahu nggak yang kasih makanan yatim ini saya? Dia merasa nyaman tak kala diketahui oleh orang lain. Itu untuk apa ya? Untuk apa ya? Kan ada faedah. Setelah kita mati, mendengar tahu orang lain, Pak. Tak ada teringat lagi pada kita. Tak teringat lagi, Pak. Jalan yang sudah kita bangun dirompak, dibawa oleh orang lain. Orang lain sudah teringat kepada orang lain ini. Ini yang bangun dulu bapak ini. Mana ada bapaknya kabati kami meninggal dunia. Yang bangun sudah bapak ini lagi. Hana teringat lagi tanya, Pak. Tapi kalau kita beribadah memang karena Allah, kita bersihkan hati kita. Yang mengenal kita bukan Allah saja. Para malaikat ituri kita juga. Kita salat malam, kita bangun tahajud, kita baca Quran, tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu, Pak. Ketika Allah mengetahui, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Wahai malaikatku, saya sayang sekali kepada hambaku. Saya cinta sekali kepada hambaku. Patuh sekali dia kepadaku. Bagaimana menurut kalian? Malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau sudah sayang kepada dia, kemudian sudah sayang kepada dia, kami begitu juga. Maka kita seorang ahli ibadah itu akan dikenal oleh Allah, bukan dikenal oleh manusia. Maka tidak perlu dikenal oleh manusia. Kepuh itu di manusia, Pak. Untuk apa? Kalau mereka cuma mengenal sebatas umur mereka berapa umur kita? 60 tahun. Selama 60 tahun saja dikenal kita. Setelah itu mituri dan lewah itu lagi. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan lahum qulub. Mereka punya hati, ini dibuat dalam bentuk jamak. La yafqahuna biha. Tapi tidak dipergunakan hatinya itu. Tidak punya akhlak dia, tidak punya adab, tidak punya moral, atau hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan begini. Nanti kalau negeri tidak terkontrol lagi, kata Rasulullah, pada suatu saat nanti orang tidak amanah lagi, tidak terkontrol lagi. Mereka ngomong seperti ini tapi perbuatannya seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, alzim baitak, teruslah berada di rumahmu, ajarkan anakmu agama, ajarkan istrimu agama. Kemudian apa? Perhatikanlah amal-amal ibadah yang membuat kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lidahmu, janganlah lisanmu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah dalam kesempatan lain apa kata Rasulullah? Kalau kamu dipanjangkan umurmu, kata Rasulullah, kamu akan melihat di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW. Penceramahnya akan lebih banyak dibandingkan ulamanya, Pak. Hanale ulama, Pak.
Yang beliau penceramah saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah? Penceramah cukup jauh nak penceramah ini. Tapi ulamanya tidak ada lagi. Apa yang dimaksud ulama di sini? Ibnu Abbas pernah mengomentari ayat innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama, kata Ibnu Abbas. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan ayat ini, idza izdadal ulum izdadal khasyah. Makin bertambah ilmu dia makin takut kepada Allah. Maka itu dikatakan ulama, kata Ibnu Abbas. Dia makin bertambah ilmunya, makin bertambah, makin takut pada Allah. Tetapi kalau zadat al-uluma walam yazdad al-khasyah, seorang ilmu bertambah, kegedepunya haram, kegedepu. Dia tahu meninggalkan salah itu berdosa, dia tahu. Tapi ilmu makin bertambah, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ngomongin orang lain tak boleh. Dia tahu temen agam tak boleh. Dia tahu, bukan tidak tahu. Tapi dia lakukan juga. Maka Ibnu Abbas mengatakan, fahuwa laisu bil ulama, yang kan ulamanya. Maka dia hanaya ke Allah. Inilah yang bukan diprediksi, Pak. Kalau prediksi artinya kan sama seperti apa? Rasulullah kan tak, ini sama seperti manusia biasa. Artinya Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah. Beliau memberikan pengetahuan ini juga kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, nanti kata Rasulullah, kalau kamu dipanjangkan umurmu, masalahnya kamu tidak panjang umur. Ya. Artinya umur itu 60, 70 dan sekian. Kalau dipanjangkan umur maksudnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, kamu akan melihat kelompok manusia yang banyak penceramahnya tapi ulamanya sedikit. Ulamanya sedikit. Maknanya hanaya oleh ke Allah. Sahabat bertanya, kapan masa itu ya Rasulullah? Masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang itu meremehkan salat. Ada yang meninggalkan salat itu mayangkan tepu dan lima. Ini buku tepu ini. Yang kedua, yakbalur risyah, menerima sogok. Ya, Pak. Kalau sudah menerima sogok berarti zaman itu sudah sampai. Yang ketiga, yabi'u dinahu, kata Rasulullah. Dia menjual agamanya, dia menjual akidahnya, dia menjual moralnya, Pak. Dia menjual akhiratnya untuk dunia. Bisa manin yasir, kata Rasulullah. Harganya kan sedikit, Pak. Untuk jabatan berani dia harga dirinya, Pak. Harga dirinya. Ibu belum harga dirinya. Kita kan konsepnya kan sebenarnya berbeda. Jadi kita ini orientasi kita bukan dunia ini, Pak. Bukan ini orientasi kita. Kalau salah orientasi, maka visi misi kita juga nanti akan apa namanya? Hasilnya juga salah, Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini. Ada seorang itu orientasi dia dua. Khuliqu lid dunya. Dia berpikir diciptakan di dunia ini, diciptakan itu untuk dunia. Maka dia berpesan kepada anaknya, "Nak, supaya bisa menguasai dunia, nak, belajarlah rajin-rajin, nak. Dunia bisa kamu kuasai." Dia pikir orang terakhir itu kita di dunia. Nggak tahu ada mati lagi, ada alam barzah lagi, dibangkitkan lagi. Nanti terakhir itu apakah masuk surga atau neraka. Jadi orientasi orang ini diciptakan untuk dunia saja. Pikir dunia ada apa? Nak belajar rajin-rajin, nak, ya kumpulkan duit sebanyak-banyaknya, nak. Habis kumpul duit besok meninggal dunia. Kumpul, Pak. Untuk apa? Ini satu. Yang kedua, wulidu litamatu'in, kata Imam Ghazali. Mereka itu mereka berpikir dilahirkan itu untuk menikmati, Pak. Nikmati saja, nak. Kapan lagi, nak? Sebelum dinikmati oleh orang lain. Ini ada jabatan 5 tahun, nikmati 5 tahun itu. Ya, Pak. Dia pikir hidup ini untuk menikmati itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan biarkan saja dia mereka itu. Apapun mereka minta saya berikan, biarkan saja. Mau salat mau tidak salat terserah, biarkan saja. Tapi ingat kata Allah, akhadnahu baghtatan. Saya ambil dia tiba-tiba, kata Allah, mereka meninggal dalam keadaan aku laknat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya adab. Ada penyakit hati, penyakit hati. Ini kelompok ini akan eksklusif dibandingkan kelompok di dalam surah Al-Jasiyah. Dalam surah Al-Jasiyah itu disebutkan manusia itu ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, dia berdiri semua dengan lututnya. Dia dengan lutut semua berdiri. Itu bisa saja dia dilepaskan dan bisa saja dia langsung masuk. Bisa saja ditarik. Tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Tetapi kalau yang moral tadi, akhlak tadinya hanauban. Makanya orang yang tidak salah kan nggak punya akhlak, nggak punya moral, nggak punya adab, nggak pandai berterima kasih kepada Allah. Nyah uban memang, orang nanti nggak ada uban. Makanya kalau hati sudah baik, semua baik. Dalam Al-Quran disebutkan khasyiatan qulubuhum, hatinya khusyuk. Mana khusyuk apa? Teringat kepadaku. Dengan hati baik, maka semua akan baik. Semua akan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Quran
penduduk neraka itu apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang diincar, cukup bengih api neraka apa? Kepu bengih api neraka. Hati ini rupanya, Pak. Yang diincar nanti di dalam neraka itu, api terus mencari hati. Sebelum hati itu meledak, maka tidak akan pernah berhenti. Allati tattali'u 'alal afidah. Hati yang dia kejar. Makanya ini hanya sebagai ini saja, Pak. Ini meleleh dan lain sebagainya. Tapi hati yang dia kejar. Setelah meledak hati itu baru dia. Allati tattali'u 'alal afidah. Itunya sampai ke hati. Makanya kalau hati sudah baik, khasya'atan qulubuhum, insyaallah tangan juga baik, insyaallah mata baik, insyaallah kaki baik, semua baik. Bagaimana cara mendidik hati? Bagaimana cara mendidik hati? Tidak ada lain cara mendidik hati. Itu ada beberapa di dalam Al-Qur'an pilihan-pilihan. Tetapi secara umum Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Untuk mendidik hatimu, tidak ada lain bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dengan makna luas. Kita salat berzikir. Makanya orang yang tidak salat, hana pahara akhlak ge, hana pahala akhlak. Nanti ada yang mengatakan bapak itu bagus sekali akhlaknya, tapi dia tidak salat ya. Berarti hana betul ya, enggak betul. Orang yang tidak salat sudah jelas akhlaknya tidak baik. Maka untuk memperbaiki akhlak ini, untuk supaya hati ini tenang, tidak ada lain kecuali berzikir kepada Allah. Maka kalau kita merasa gundah, kita susah, itu maknanya apa? Hati lain tidak ada. Maka ketika seorang mencuri, dia susah gundah, jangan salahkan tangan, salahkan hatinya. Maka didiklah hati selama ini dengan apa? Terus berzikir pada Allah. Astaghfirullahaladzim, atau kita berdoa Rabbana innana zalamna, seperti Ustaz Zul baca. Atau kita berdoa lagi seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini salah satu cara memperbaiki hati. Ya panggil hati, lagi tajak udosmir kan. Yang menyuanan tajak udosmir lagi-lagi anu. Jadi motor kayaknya mukra alih motor apa? Ija tutah mandung tutah ya. Jadi artinya apa? Sedikit-sedikit kita perbaiki, sedikit-sedikit kita perbaiki. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Demikian pula salat. Makanya dengan salat itu bisa mengontrol jiwa. Salat yang bagaimana? Khasya'atan qulubuhum. Yang salat yang khusyuk. Maka nanti ada yang bertanya begini. Si fulan itu salat ada, semua ada, tapi akhlak kok bobrok sekali. Makin bobrok akhlaknya. Itu mayang tapi mayang. Kayak haji pergi umrah, semua dia lakukan. Tapi bobrok sekali kok. Akhlaknya bobrok. Ini sama seperti seorang wanita melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga saya mengakui dia ahli ibadah. Saya bersaksi kalau dia ahli ibadah. Dia bangun tahajud, saya saksikan dia Rasulullah. Dia baca Al-Quran. Dia berpuasa siang hari. Dia bangun di tengah malam. Tetapi ya Rasulullah, itu menaklun tapi ya Rasulullah. Itu menaklun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Kenapa akhlaknya tidak ada? Maknanya salat itu tidak membentuk karakter akhlak dia. Sedekah dia itu tidak membentuk karakter dia. Haji dia tidak membentuk karakter dia. Umrah dia tidak membentuk karakter dia. Jadi artinya apa? Sia-sia saja umrahnya, sia-sia saja tahajudnya, sia-sia saja witirnya, sia-sia saja baca Al-Qur'annya. Kalau bacaan Al-Qur'an semua itu tidak bisa membentuk karakternya. Jadi jangan salahkan salat ya, Pak. Rugo ada temayang. Untuk apa salat? Si teman saya salat bobrok akhlaknya. Lebih baik tidak salat saja, sama-sama bobrok. Lebih baik temayang, sama-sama bobrok. Si fulan itu pencuri, dia orang ahli ibadah ahli. Kalau saya pencuri entahlah enggak ibadah enggak ada, apa-apa enggak ada. Berarti sama saja kata dia. Jadi untuk apa salat? Jadi jangan situ kita salahkan. Yang salahkan kita sendiri. Kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah salat. Berarti kalau tidak khusyuk apa? Kalau tidak khusyuk berarti hati kita ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Maka hilangkan dulu penyakit itu. Karena orang-orang yang berpenyakit hati itu, neraka memang sudah dipersiapkan kepada dia. Ini yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat kebaikan. Ini penggunaan makna konotasi, bukan makna hissi. Kalau makna hissi apa? Dia punya mata yang bisa melihat semuanya, tapi bukan itu. Tapi menjurus kepada makna konotasi. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat mana kebaikan, mana kejahatan. Kadang-kadang yang baik itu dikatakan jahat, yang jahat itu dikatakan baik. Ya, Pak. Ini orang-orang seperti ini neraka sudah menunggu. Maka kita kalau dizalimi oleh orang lain, terima saja. Mereka tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Anak bubuh neraka kayak ketiap, enggak apa-apa, ya, biarin saja. Kebaikan tidak bisa lagi dia lihat. Yang jahat itu dikatakan baik, yang baik itu dikatakan jahat. Makanya Rasulullah ini ada di dalam tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikomentari oleh Imam Sawi dan beberapa penafsir yang lain, Pak.
merujuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika berfirman, ketika di padang mahsyar nanti manusia itu afwaja, dia berkumpul semuanya. Sampai waktu itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya bagaimana keadaan pada masa itu ya Rasulullah? Rasulullah gemoy, Pak. Gemoy aja Rasulullah, gemoy aja Rasulullah. Sahabat tadi tidak tahu kenapa kok bisa nangis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, pertanyaan kamu itu pertanyaan yang sangat besar sekali sahabat. Kamu tahu nggak? Nanti di padang mahsyar umatku, kata Rasulullah, bukan umat lain, Pak. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Tapi Rasulullah mengatakan umatku nanti dibangkitkan dalam 10 model ya wahai sahabat. Nah, lagi bui, Pak. Umat Nabi lagi bui, Pak. Bukan orang lain. Kalau orang lain home lah lebih dari bui, Pak. Ini umat Nabi, Pak. Umatku, kata Rasulullah. Dia salat, dia puasa, dia umrah, dia haji, dia beribadah. Tapi dibangkitkan seperti babi, kata Rasulullah. Ada umatku ala kiradah. Kiradah lagi tibede, Pak. Ini orang suka ya Pak ganggu orang lain, Pak. Dia temayang. Ya pegah gede. Hai dengkunya pegah, ya adu-adu dengku lah, Pak. Dengkunya pegah, terang na betul. Ya betul ya, dengkunya. Gejak dengkunya lah. Hai doh na betul, ana gejing. Kakaruwe, Pak. Yang membuat orang lain ribut satu sama lain, lagi tibede, Pak. Lagi tibede. Nace orang lagi buin, Pak. Ya, lagi bui kata Rasulullah. Ada orang yang tangannya putus, kakinya putus, mengguling-guling. Yang umat lo, kata Rasulullah. Kan umat orang lain, umat saya itu, kata Rasulullah. Ada yang lidahnya menjulur terus, Pak. Ini orang makan haram. Pak Juh riba, aleh kupui Pak Juh juga saya mengani, Pak. Nyonanya Pak Juh juga. Dia tidak tahu keberkahan itu ada pada halal dan haram. Untuk apa kita makan haram, Pak? Kita kasih makan anak yang haram, Pak. Anak ini akan muncul, akan menjadi orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada kita. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah yang halal walaupun sedikit. Keberkahan akan muncul dari yang halal, Pak. Makanya ada hakim juga, Pak. Nya hakim ngomong begini, ngomong begitu. Sehingga apa? ITB, bawah ITB pada masa itu umatku, kata Rasulullah. Dia salah bukan tidak salah. Ada orang hakim juga, Pak. Dia memakai jubah dari apa namanya? Dari api. Dia ingin buka, nggak bisa, kata Rasulullah. Nggak bisa. Dia berbuat curang dia. Dia katakan ini benar, padahal itu salah. Ini salah, padahal itu benar. Maka Rasulullah terus menangis. Rasulullah mensifatkan bagaimana nanti umatku, kata Rasulullah, bukan umat lain. Umatku nanti di padang mahsyar dalam kondisi seperti itu. Ada yang berjalan dengan tangannya, Pak. Berjalan dengan tangan, kakinya ke atas. Sehingga sahabat bertanya, kaifa yamshi? Bagaimana dia berjalan? Ala aidihim. Dijawab oleh Rasulullah, nanti di padang mahsyar apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kita di dunia melihat, wah itu ulamanya. Dia akan begini, akan begini. Bisa saja dia termasuk kelompok itu juga. Bisa saja termasuk kelompok itu. Maka digambarkan di dalam beberapa literatur tasawuf. Bahkan ada di dalam kitab tafsir. Ada seorang ulama yang dibakar di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidungnya diikat. Itu ulama dibakar. Kita bukan ulama, Pak. Kitanya mungkin lebih dahsyat dari dia, Pak. Ini yang diikat dalam neraka itu seorang ulama yang memberikan pencerahan kepada orang lain. Hidungnya diikat. Maka ketika diikat dia berputar-putar di situ. Masuk neraka itu kan ada kloter, lagi haji. Ya. Jadi artinya ada kloter 1, kloter 2, kloter le. Kalau kloter pertama yang masuk, kloter 2 lihat kita mau kloter 2. Saya dah preh lagi satu kloter 2. Kloter selanjutnya hana pun dayo nawat mental. Artinya ketika tengku itu dibakar, ulama itu dibakar. Para murid-muridnya melihat, hai gure itu dalam neraka. Guru kita sudah dibakar. Padahal guru kita yang mengajak kita berbuat kebaikan. Guru kita mau mencegah kejahatan. Tapi kenapa masuk ke neraka? Mereka minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah. Makanya di padang mahsyar, di neraka, di surga apapun bisa terjadi. Dialog penduduk surga neraka bisa terjadi. Seorang anak bisa melihat ayahnya di dalam neraka. Seorang ayah bisa melihat anaknya dalam neraka. Seorang ayah bisa berdialog dengan anaknya juga. Ketika itu mereka penduduk neraka bertanya, kenapa kamu masuk? Wahai Tuan Guru, bahkan mau neraka Tuan Guru? Tuan Guru mengajak kami kebaikan, kenapa Tuan Guru masuk neraka? Betul kata Tuan Guru, saya mengajak kalian berbuat kebaikan, saya tidak berbuat kebaikan. Saya melarang kalian berbuat kejahatan, baik main judi online. Lu main judi online, aku main judi online, maka katanya, Pak. Lu main judi online, kagura adikku dia main judi online. Kamu anak kamu dengku, Pak. Jadi makanya begitu, Pak. Jadi seorang itu kita jangan melihat dia begini, jangan begitu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita sedikit, Pak. Ibadah bacur, ibadah, Pak. Tapi kita bisa juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Panina kamu-kamonyo.
menabi tanda kala, tidak ada pernah lihat Nabi, sahabat juga nggak pernah lihat. Yang kita baca cuma di Al-Quran dan hadis saja. Kita bisa seperti mereka. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jaga hati kita, jaga mata kita, jaga mata kita. Inilah yang Allah katakan, wa may yuti'illaha, barang siapa yang patuh kepada Allah. Ini kan termasuk patuh kepada Allah. Kita menjaga hati supaya apa? Hati ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga mata supaya apa? Supaya kita hati ini baik. Karena mata itu memberi informasi kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Kadang-kadang informasi hoax diberikan kepada hati sehingga hati kamu mendaki. Mata ini melihat maksiat sehingga yang mendak tu hati, Pak. Janganlah mati tiga, Pak. Yang mendak tu hati, Pak. Cuma lihat maksiat. Hati ini memberitahukan yang kamu lihat itu tidak benar, maka hati mendak tuju, Pak. Bagaimana bersihkannya? Bertenang hati, Pak. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu. Jagalah mata. Kemudian yang terakhir, jagalah telinga, ya, Pak. Mereka punya telinga, tapi tidak mendengar yang baik-baik. Artinya informasinya informasi tidak benar. Ketika informasi tidak benar, yang disampaikan ke hati juga tidak benar. Makanya tiga ini dituntut oleh Allah di padang mahsyar nanti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa dimulai dengan inna sam'a? Informasi itu dari telinga. Bayi baru lahir yang pertama berfungsi adalah telinga, bukan mata. Hanya dia tahu bayi, Pak. Kemudian setelah itu informasi yang kita peroleh selanjutnya dari mata, Pak. Maka kita itu disuruh belajar, disuruh membaca dan lain sebagainya. Kita juga disuruh mendengar, Pak. Informasi inilah yang masuk ke hati, Pak, sehingga diolah oleh hati, Pak. Beribadahlah kamu, sehingga dia beribadah patuh kepada hatinya. Ingin dekat dengan Allah, bersihkan hati. Kalau ada penyakit ria, penyakitnya begadah menurun hati. Makanya mata ini pergunakan sebaik mungkin untuk mencari informasi. Telinga ini begitu juga. Ketika mata ini bersalah, jangan kita salahkan mata begitu saja, tidak, ya, Pak. Yang salahnya hati, Pak. Hasil nanti hati baru menyuruh mata lagi, Pak. Hati baru menyuruh tangan lagi, Pak. Hati baru menyuruh kaki dan lain sebagainya. Makanya dalam surah Al-A'raf, posisi hati itu nomor 1. Di dalam surah lain, inna sam'a wal basara wal fuada, hati posisinya terakhir. Kenapa? Penerima informasi. Tapi ketika dia azab, yang duluan itu hati dulu dia. Saya rasa cukup sekian saja. Kalau 1 jam, mangat awak drone, hello. Saja video memang. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita semuanya itu kita masuk ke dalam surga. Amin. Yang bebas. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Kita berdoakan kepada guru kita dan segala urusannya. Kemudian insya Allah semua kita dari akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaya beriman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi masjid bertakwa Allah di depan SMA Pada Harapan. Masing-masing bawa 1-2 orang untuk sholat berjamaah. Demikian saja. Terima kasih banyak Ketua BKM, Pak PJ, Ketua Bangkat, Abu Lawan. Ibu ada snack, silakan dinikmati. Demikian saja. Mari kita salam dulu, saling maaf. Mari sama-sama kita Nah, lampunya hidup, lampu mobil. Oh, ya biarin aja. Habib